seorang guru kami yang jauh dari daerah Jawa Barat, ya insya Allah menemani perjalanan kami malam ini, dan mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kami dapatkan dari beliau, yaitu Ustadz Langit. Kenapa kita sebut Ustadz Langit? Karena yang kami tahu dari awal sampai sekarang ini yang diajarkan adalah urusan langit, yaitu urusan akhirat. Yang mudah-mudahan malam ini kita semua bisa mendapatkan suatu manfaat tersendiri atau hikmah tersendiri, dan insya Allah ini kami akan banyak bertanya tentang sesuatu hal, banyak hal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama dan buat teman-teman semua yang menyaksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu agar kami semakin semangat dalam melaksanakan konten-konten atau menyajikan suatu konten-konten yang sangat menarik dan bermanfaat. Udah, ini saya akan mengundang tamu kami atau guru kami, beliau Ustadz Langit. Assalamualaikum. Ya Ustadz, ini kami akan melaksanakan suatu penelusuran di daerah sini yang konon katanya daerah sini ini adalah cikal bakalnya Pacitan. Kami ingin sedikit bertanya masalah bisa nggak daerah sini ditelusuri secara gaib. Iya. Memang kalau saya lihat ya, daerah sini energinya cukup bagus ya. Energinya. Lalu kita malam ini bertepatan dengan 1 Muharram ya, 1 Suro ya. Energinya dari segi spiritual sangat kuat, lagi kuat-kuatnya memang. Perlu diketahui, kita juga khususnya saya diundang untuk mengisi salah satu konten di channel Tazkiyatun Nafs ini ya, secara tidak sengaja, dan kebetulan saya lagi mampir ke Jawa Timur dan saya coba berkolaborasi dengan tim Tazkiyatun Nafs untuk menelusuri tempat yang dekat dari lokasi tempat tinggal tim di sini. 1 Suro, 1 Muharram ini memang mempunyai energi yang amat kuat, di mana semua energi positif terkumpul di situ, terutama untuk makhluk-makhluk yang positif gitu. Maka dari itu kita ingin mencoba mengungkap salah satu sejarah ya di sini, yang tadi dibilang ada pohon yang menjadi cikal bakal Pacitan gitu ya, kota Pacitan. Oke, bukan begitu ya? Iya. Nah, kita coba akan ungkap nanti. Silakan kita ikuti penelusuran setelah yang satu ini. Ini tak intinya gimana apabila kita mendeteksi dulu tentang masalah daerah sini. Oh, boleh, kita sambil jalan aja ya. Di sini itu mayoritas hutan. Ya, hutan, lalu ada sawah dan ada perkebunan. Di samping ada pemukiman warga. Memang yang dari satu rumah ke rumah lain cukup jauh jaraknya gitu ya. Ya, dari segi lingkungan alamnya memang sudah menjadi difitrahkan menjadi rumah-rumah mereka gitu. Berarti daerah sini pada hakikatnya adalah suatu tempat ya bagi makhluk-makhluk yang dimensi itu. Iya. Khususnya kita bisa lihat yang di sana yang tadi saya tunjukkan ya, tim kameramen bisa di sana di shoot yang pohon tadi itu ya, seperti kita eksploitasi. Di situ ada sebuah Pohon pelem sengir ya gitu. pohon plem. Ada satu orang petapa yang sedang bertapa di atas pucuknya. Nah, di samping ada kerajaan yang banyak ya. Yang pertama ada kerajaan di dimensi jin, ada kerajaan dimensi jinnya di sana. Yang kedua ada dari sosok manusia, kemungkinan dia udah lama nih, dia petapa, telanjang dada, rambutnya agak panjang, tapi dia memakai
apa namanya, pakaian kayak khas Jawa gitu, ikat khas Jawa di atas pucuknya dia. Kadang dia pindah ke batangnya, kadang dia pindah ke atas pucuk, atasnya pohon itu dimensi nasnya atau dimensi orang ini. Kemungkinan zaman dulu ya yang masih hidup, lalu dia moksa entah gimana dengan ilmu segala macamnya, dan dia dari sana. Kalau dari dimensi jinnya, kerajaannya juga banyak juga di sana. Dari segi ininya sebenarnya positif, artinya sama seperti manusia, makhluk-makhluk sebangsa mereka juga ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang Islam, tidak saling ganggu, tidak saling usil gitu ya. Tapi kita juga untuk malam ini kita coba silaturahim ke sana, secara batin kita coba ke sana penelusuran, apakah kita disambut atau tidak, nanti sepertinya kita lihat saja. Kita coba ya sana. Ini akan mencoba ya, Ustadz Langit akan melaksanakan pendeteksian tentang makhluk-makhluk yang berada dalam tempat cikal bakal Pacitan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan itu tidak hanya sebatas mitos ya, karena ini konon katanya zaman dulu ini benar-benar menjadi cikal bakalnya Pacitan, dan di sana sudah ada sebenarnya itu pohon yang sangat tua itu pohon sengir. Nah, itulah salah satu tanda daripada cikal bakalnya. Dan ini Ustadz masih melaksanakan satu pendeteksian. Kita tunggu hasilnya. Melaksanakan suatu komunikasi Di gaib. sana dia bertanya nih. Dia bertanya ada apa datang lama-lama di sini. Pakai bahasa Jawa cuman ya. Saya ngerti dia ngomong Jawa, cuma saya nggak bisa balasinnya nih. Agak bingung. Saya uruk salam sana. Coba lihat. Ingat ada kerajaan gaibnya, dimensinya. Akhirnya disapa sama beberapa prajurit ya. Bentuknya manusia juga, prajuritnya memakai tombak, ada tameng, ya, pakai baju celananya segini nih, apa ya, zaman dulunya hitam, pakai baju rompi kayak terus temen dadanya keluar gitu ya, lepas dada. Itu masih pakai adat Jawa gitu ya. Iya, ada dua prajurit tanya saya mau apa kesini, saya bilang saya cuma ingin tahu silaturahim mengenai sejarah tempat ini ya, yang dikatakan ini pohon apa tadi, palem ya, gimana ceritanya? Oh ya udah, nggak apa-apa, boleh. Tapi yang petapaknya masih fokus memperhatikan saja ya dia. Begini cuman melirik, belum mau bergerak. Saya udah salam belum mau bergerak, nggak masalah. Saya coba ngobrol secara batin dengan dia. Proses pendeteksian masih dilanjutkan lagi ya, karena salah satu pertapanya belum belum respon. Kalau teman-teman mau coba sini, silakan. Ini Dua orang ikutin aja. Ayo ikut. Ayo Kang. Masuk sini satu orang. Coba. Ayo Kang Tuyadi. Ini ada teman dari tim kami yang ingin mencoba mendeteksi tempat sini. Ada angin, ntar dia datang ke sini. Tuh, polanya udah mulai bergerak dia. Dia tuh banyak banget pasukan yang lihat ke sini datang. Ini rajanya turun tangan. Disapa aja, lihat wujud makhluknya dan ngobrol. Ada tadi nggak ada angin ya. Nah ini udah mulai datang, lihat nih. Ini tiba-tiba Nah, benar-benar anginnya mulai banyak angin nih, kencang, mulai kencang. Dia mulai datang, itu tanda sebenarnya isyarah, tanda dia. Kalau di alam gaib itu tanda. Karena dia bersinergi dengan alam ya. Jadi dia mengasih tandanya seperti itu. Nah, ini di depan kita nih, berbaris. Rajanya apa? Kira-kira nih.
kalau pemandangan mata batinnya. Apa yang dilihatnya? Ya ini teman-teman. Rajanya sosoknya manusia juga, cuman badannya lebih kekar, lebih tinggi, besar. Ini saya nggak ngeliat yang negatifnya, ini yang positifnya ya. Negatifnya juga banyak di pohon itu, cuma saya filter yang untuk yang positifnya yang terungkap ini. Makhluknya tinggi besar, ini dia. Nah itu ya, yang rajanya itu memakai mahkota, membawa semacam senjata tapi kayak tombak, tapi atasnya tuh kayak api. Ini nih, api yang memancar gitu, kayak api. Kalau tombaknya tombak api seperti ini. Nah dia menghadap kita. Saya tanyakan, udah lama di sini? Sudah lama. Dia sudah lama tinggal di sini ya. Memang dulunya dari dulu asli sini, sekitar zaman dari udah lama sih, sekitar 700 tahun 800 tahun yang lalu gitu. Lama sekali ya. Sudah lama. Lalu saya tanyakan tadi barusan, apakah benar hubungannya ada dengan Pacitan nih, sejarah ini? Ada hubungannya, tapi tidak terlalu jauh sebenarnya. Artinya tidak terlalu dalam. Artinya memang ini cuma sebagai tanda, simbol suatu perbatasan wilayah pada zaman dahulu. Ya. Itu biasanya dia bilang begitu. Saya sampaikan apa yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu biasanya orang zaman dulu itu, kerajaan-kerajaan zaman dulu menaruh simbol itu dengan pohon besar, patokannya pohon besar. Nah karena ini pohonnya unik, itu mudah sekali menjadi patokan gitu. Kalau kita lihat daerah Jawa Timur kan luas ya, Pacitan khususnya. Nah ini salah satu patokan perbatasan sebenarnya di kerajaan mereka pada zaman dulu di sini. Entah pada zaman dulu, dan kerajaan gaibnya juga di sini ada perbatasan juga. Ya, jadi ada dua dimensi, yang nyata dan yang gaib. Kalau yang nyata zaman dulunya 700 tahun yang lalu atau 800 tahun yang lalu, itu masa kerajaan, pada masa masih kerajaan Majapahit. Ya, dia manuver ke bawah. Nah itu di sini ada juga nih, dia bilang kayak gitu. Lalu ini simbol, dan kami ditugaskan untuk menjaga gerbang ini, simbol ini. Nah, terus si raja itu menunjukkan pusakanya tuh, tombak api tadi. Saya tanyakan, tombak itu bagus dari mana asalnya? Dia bilang dari atasannya dia, yang ditugaskan, yang diamanahkan untuk menjaga tempat ini. Jadi rajanya itu masih punya raja lagi gitu? Iya, tapi dia hierarki. Jadi sistem hierarki kerajaan. Pusat, zaman dulu mungkin ada raja, ada adipati, ada bedana, mungkin ada mahapati, ada bedana, ada temen. Nah ini kalau di sini setara dengan lurah. Jabatannya lurah. Emang. Berarti ini bukan cikal bakal Pacitan ya itu? Bukan sih, kata dia bukan, cuma tanda aja, batas wilayah. Batas wilayah. Iya, ini yang saya dapat seperti itu. Dia nanya tujuannya apa kita kemari, saya bilang tujuan kita cuma untuk silaturahmi, mengungkap suatu sejarah ya, agar bisa kita sampaikan ke anak cucu kita kelak, bahwasanya ada bukti sejarah di sini. Ya. Lalu mengenai kepercayaannya atau agamanya, dia bukan Muslim. Nah, belum Muslim ya, lakum dinukum waliyadin ya, tapi energinya positif, tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah kalau dia belum Muslim. Yang penting dia nggak pernah ganggu. Jadi artinya kenapa dia belum Muslim kalau udah positif energinya, itu gimana itu maksudnya? Jadi begini, makhluk itu, manusia aja yang baik, yang jahat dapat dibedakan secara zahir kasar mata. Ya,
ada nggak muslim yang jahat? Banyak. Banyak. Lalu ada nggak orang kafir yang baik? Ada banyak. Banyak. Jadi energi setiap perbuatan baik manusia akan melahirkan sesuatu energi positif. Agamanya apapun itu. Setiap perbuatan baik manusia, kalau bahasa mereka ini dharma, ada dharmanya. Bahasa mereka ini ada dharmanya katanya. Akan menghasilkan dharma, kata dia gitu. Akan menghasilkan dharma kebaikan. Nah itu akan menyebabkan positif. Begitu juga di Islam. Ketika dia beramal soleh akan menyebabkan cahaya. Amal soleh cahaya, amal soleh jadi cahaya. Jadi akan menjadi positif. Jadi kita mengetahui energi makhluk positif atau tidak ini situ. Bukan dibedakan hanya dengan ras agama, tidak. Jadi ini pemahaman baru bagi antum semua. Jadi untuk membedakan makhluk positif negatif itu dari auranya, dari cara berperilakunya, hierarkinya, dan brutal nggak ini. Beda misalnya dengan makhluk pesugihan. Coba, pasti dia auranya merah, hitam, segala macam pekat dan tidak welcome ketika ada kebaikan yang menyambut. Sebagaimana kebaikan bertemu dengan kebaikan, dia pasti menyambut. Tapi kalau kebaikan bertemu dengan kejahatan, pasti yang kejahatan ini akan menentang, nggak nyaman. Dan yang kebaikan juga ingin mengajak ke kebaikan, misalnya dia agak sulit, ada hukum tolak menolak, perlawanan. Tapi begitu pula ketika dia makhluk itu jahat, ketemu manusia jahat, orang misalnya yang melakukan kesudikan ritual, ketemu makhluk yang jahat, dia klop, ya nggak? Sama-sama menuju ke jalan setan. Nah itulah cara membedakan makhluk positif dan negatif. Jadi nggak semua makhluk yang tidak beragama Islam itu negatif, tidak. Karena kepercayaan itu berbeda-beda. Masih jalan-jalan menuju Allah itu banyak jalan. Namun yang patut kita yakini adalah agama kita, agama dia gitu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan suatu agama, ya kan? Mencaci suatu agama, kepercayaan orang lain atau makhluk lain, sehingga dia akan berbalik mencaci kita, mencaci Allah dan Rasulnya, kan begitu. Kalau di Islam diajarkan begitu ya. Tapi kita diwajibkan berbuat baik kepada siapapun makhluknya. Islam mengajarkan begitu. Kita harus berbuat baik kepada dan adil, bahkan berbaik dan adil kepada siapapun makhluknya. Gitu ya. Jadi itulah indahnya Islam. Nah, gitu. Kalau kita paksa masuk Islam, dia nggak mau, belum siap. Yang pasti dia udah memberi informasi ke kita, ini bukan sesuatu yang diinian, cuma batas wilayah pada zaman dulu. Dan di dimensi kami juga batas wilayah, katanya gitu. Nah, saya tanya di atas siapa? Pandito. Seorang pandito sedang bertapa, dia nggak mau diganggu juga. Dia dalam bahasa Hindunya tuh sedang apa ya? Kalau di kita tirakat, semedi, kalau bahasa Islamnya beruzlah, menyendiri untuk mendekat kepada, kalau bahasa dia, Sang Yang Widi. Kalau bahasa kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau Rasulullah kan dulu kan bertafakur atau beruzlah, ya kan? Itu di Gua Hiro kan. Nah, ini sama nih. Yang begini-gini ada. Ya, dia sudah melepaskan sedikit-sedikit tentang duniaan. Ya, sampai kepada makomnya dia, makom apa saya nggak tahu. Jadi gitu. Jadi para jin ini, yang kerajaan yang tertata ini, semua sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang mahabbah ke dia. Atau bisa dibilang menganggap dia sebagai guru, menganggap dia sebagai orang suci, gitu. Punden ya? Ya, kayak gitu. Sejauh ini seperti itu. Nah, dia senang tuh dengan penjelasan saya tuh malam-malam ini. Kalau saya tanya kepada dia, ada nggak pusaka yang di sini yang dijadikan sebagai paku buminya atau pusaka? Ada, kata dia. Pusaka saya, kata rajanya gitu. Saya ada pusaka. Ya kan? Kalau kamu sanggup ambil sendiri, katanya begitu. Saya bilang, saya nggak mau. Kalau bukan haknya, saya nggak akan cabut itu. Saya nggak akan paksa. Karena itu memang bukan haknya. Ya artinya kalau dia mau menunjukkan atau memberikan sebagai cindera mata atau sebagai bukti, memang ada suatu pusaka di sana, ya welcome, kita terima dengan baik. Ya kan? Tanpa ada persyaratan apa-apa, tanpa ada ritual apa-apa, tanpa ada perjanjian apa-apa. Ya. Kalau dia mewujudkan sendiri atau dia kita dikasih lalu ditaruh di suatu tempat lalu kita tinggal mewujudkannya, oke, kita bisa. Cuma kalau kita ada suatu ritual atau suatu
apa sih, perjanjian atau kita nyuguh sesuatu. Saya nggak butuh yang seperti itu. Dia bilang saya nggak butuh yang seperti itu aja. Nah, ini Gitu. apa penjelasan sudah sangat jelas ya. Jadi masalah tempat sini terutama yang dikabarkan di daerah sini itu adalah cikal bakalnya Pacitan ya, secara mitos. Nah ternyata setelah dikuak sebenarnya secara gaib itu ada hanya sebatas tanda perbatasan. Jadi ada benarnya ya kalau ini sebuah tanda perbatasan, karena ini daerah Bandar sini ada daerah yang apa terpencil. Jadi kalau dikatakan di sini tempat cikal bakalnya Pacitan pun sangat jauh daripada logika, jadi tidak masuk logika. Jadi nah ini Ada juga, sorry, ya, di bawah itu pohon ada mata air kan ya? iya ya, ada mata airnya. Dia bilang ada mustika di situ. Hmm. Ada mustika yang jaga perempuan. Saya merinding. Wujudnya cantik kayak bidadari putri. Cantik, ramah, pakai selendang. Rambutnya panjangnya segini lah. Dia hitam pekat rambutnya, di sininya ada kayak mahkota kecil. Di sini ada mustikanya. Lalu wujudnya manusia berpakaian serba bercampur sih ya, antara coklat kayak gimana ya, pakaian zaman dulu lah, coklat dan hijau gitu. Batik. Ya kayak bisa, bukan batik sih, lebih pada pakaian kerajaan, abdi dalam suatu kerajaan zaman dulu. Ini ada di situ, dia bilang itu adalah salah satu, kata si rajanya ini, sama satu ini ke Majapahit juga, cuman dia khusus menjaga air. Artinya air di situ ada sumber kehidupan, dia akan dengan izin Allah ya, dia ditugaskan untuk air ini akan terus ada gitu, untuk sumber kehidupan makhluk gaib maupun makhluk yang nyata manusia, bagi manfaat manusia gitu. Gitu. Ada sih, kita disuruh ke sana sebenarnya, cuma medannya agak jauh dan agak sulit ditempuh. Jadi persawahan ya. mungkin lain kali ya. Gitu. Berarti itu sebenarnya sudah ada yang ingin mengasih suatu cindera mata ya, tapi mungkin berhubung medannya jauh, kami tidak bisa ke sana ya, kita tidak tahu ya, nanti bisa apa Ustadz Langit mungkin bisa negosiasi, mungkin tarik ke sini ya gimana. Ya mudah-mudahan saja ya, kita diberikan suatu cindera mata dari daerah sini, karena ini hanya sebatas penelusuran, jadi pembuktian. Jadi termasuk kalau emang dikatakan itu ada suatu mustika mata air, itu mudah-mudahan dengan negosiasi secara gaib itu bisa diantar ke sini. Tapi itu bukan penarikan secara paksa atau gimana, emang para yang penghuni di sana itu udah ingin memberikan, jadi insya Allah bisa dibawa ke sini ya, kita tunggu aja ya selanjutnya dari kabar dari Ustadz Langit.